Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Perang pecah setelah Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia, pada tanggal 28 Juni 1914. Peristiwa ini memicu reaksi berantai melalui sistem aliansi yang kompleks di Eropa, membawa hampir seluruh Eropa ke dalam konflik besar. Ketegangan nasionalisme, imperialisme, dan perlombaan senjata memperburuk situasi. Dampaknya besar, Kekaisaran Austria-Hungaria, Utsmaniyah, dan Rusia runtuh, sementara peta politik Eropa berubah drastis. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mencegah konflik serupa, tapi tidak efektif. Korban jiwa sangat besar, diperkirakan 16-20 juta tewas dan 21 juta jiwa lebih luka-luka. Banyak korban sipil karena kelaparan, penyakit, dan pengeboman kota. Genosida Armenia oleh Kesultanan Utsmaniyah juga terjadi selama perang ini. Perang Dunia I memperkenalkan teknologi baru dalam skala besar seperti tank, pesawat, gas, dan senapan secara otomatis serta kapal selam. Perang berhenti pada tanggal 11 November 1918 pukul 11 pagi. Dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata atau Remembrance Day di banyak negara. Perang resmi berakhir dengan perjanjian Versailles 1919. Jerman dijatuhi sanksi berat termasuk ganti rugi besar dan pembatasan militer. Banyak sejarawan percaya perjanjian ini menabur benih untuk Perang Dunia Kedua. Dampak sosial dan ekonomi global dari Perang Dunia I adalah runtuhnya 4 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Utsmaniyah. Revolusi Bolshevik di Rusia 1917 menghasilkan negara komunis pertama, yaitu Uni Soviet. Inflasi dan kerusuhan sosial melanda banyak negara pasca perang. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Perang dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler menginvasi Polandia. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian, pada tanggal 3 September 1939. Keinginan Jerman untuk merebut kembali kejayaan dan wilayah yang hilang setelah Perang Dunia I, serta ideologi rasis yang ingin menghapus etnis Yahudi dan Slavia, membuat perang ini menyebar luas. Jerman, Jepang, dan Italia turut menjadi bagian blok poros atau Axis. Di sisi lain, negara-negara sekutu seperti Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan lainnya bangkit untuk menghentikan ekspansi ini. Jerman Nazi menjalankan Holocaust yang secara sistematis membantai lebih dari 6 juta Yahudi, serta jutaan lainnya, Roma, Slavia, penyandang disabilitas, LGBT, dan lain sebagainya. Holocaust menjadi simbol kebiadaban perang, dan 2 bom atom dijatuhkan di Jepang, yaitu di Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sekitar 200.000 orang tewas langsung dan akibat radiasi bom sehingga Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, menandai berakhirnya perang. Perang menggunakan teknologi yang modern dan memiliki kemajuan yang luar biasa pesat dalam teknologi militer, diantaranya teknologi jet tempur, roket balistik, cikal bakal rudal modern, radar dan enkripsi, produksi massal senjata, tank, dan kapal perang. Perang Dunia Kedua memiliki korban jiwa terbesar dalam sejarah. Total korban jiwa antara 70 sampai 55 juta orang, atau sekitar 3% populasi dunia saat itu. Dengan rincian, Uni Soviet 27 juta tewas, Cina 15 juta tewas, Jerman 7 juta, Jepang 3 juta, Polandia 5-6 juta termasuk Yahudi Polandia. Dampaknya sangat besar. Konferensi Yalta 1945, Konsil Roosevelt dan Stalin membicarakan masa depan Eropa pasca perang. Dunia pasca perang dibagi ke dalam 2 pengaruh, yaitu blok barat dan blok timur. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mencegah perang global. Ketegangan antara AS dan Uni Soviet setelah perang memunculkan Perang Dingin yang berlangsung hingga 1990, berlomba dalam senjata nuklir, pengaruh politik, dan luar angkasa. Saat itu peta dunia berubah total, Eropa hancur, banyak kota besar luluh lantak. Jerman dibagi menjadi barat dan timur, kekaisaran kolonial mulai runtuh, negara-negara Asia dan Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaan. Perang Korea 1950 sampai 1953. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua 1945, Korea yang sebelumnya dijajah Jepang dibagi 2, Korea Utara sebagai negara komunis didukung oleh Uni Soviet dan Cina, Korea Selatan sebagai negara kapitalis didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Garis pemisahnya adalah paralel ke-38. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan
dengan dukungan Uni Soviet. Serangan mendadak ini mengejutkan dunia dan memicu intervensi militer internasional. PBB dipimpin oleh Amerika Serikat mengirim pasukan multinasional untuk membantu Korea Selatan, kemudian Cina masuk perang untuk membantu Korea Utara setelah pasukan PBB mendekati perbatasannya, yaitu Sungai Yalu. Perang Korea adalah konflik militer besar pertama dalam era Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak berperang secara langsung tapi mendukung pihak yang berseberangan. Banyak menyebutnya sebagai proxy war atau perang perwakilan antar dua ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Korban jiwa sangat besar, sekitar 2-3 juta jiwa tewas, termasuk warga sipil. Sekitar 36.000 tentara Amerika Serikat tewas dan lebih dari 100.000 luka-luka. Ratusan ribu tentara Korea Utara, Selatan, dan Cina juga gugur. Perang berakhir dan gencatan senjata armistice pada tanggal 27 Juli 1953, bukan perjanjian damai. Hingga kini Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih dalam keadaan perang. Zona demilitarisasi atau DMZ di paralel ke-38 menjadi salah satu perbatasan paling dijaga dan menegangkan di dunia. Panjangnya sekitar 250 km dan lebar 4 km. Perang Vietnam 1955 sampai 1975. Vietnam seperti Korea, setelah berakhirnya penjajahan Prancis 1954, Vietnam dibagi menjadi dua, Vietnam Utara sebagai negara komunis didukung oleh Uni Soviet dan Cina, dan Vietnam Selatan sebagai negara anti-komunis didukung oleh Amerika Serikat dan negara barat. Garis pemisah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berada di garis paralel ke-17. Amerika Serikat masuk secara besar-besaran tahun 1965 dengan alasan menahan penyebaran komunisme, doktrin domino teori. Pada puncaknya lebih dari 500.000 tentara Amerika Serikat dikerahkan ke Vietnam. Perang ini menjadi simbol keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik perang dingin di Asia. Perang gerilya yang brutal membuat Amerika Serikat kesulitan. Vietnam Utara dan Viet Cong, gerilyawan komunis di selatan, menggunakan taktik perang gerilya yang sangat efektif. Hutan lebat, perang bawah tanah, terowongan cuci, dan serangan mendadak membuat tentara Amerika Serikat kewalahan. Amerika Serikat kesulitan membedakan antara kombatan dan warga sipil. Penggunaan senjata kimia dalam perang, Amerika Serikat menggunakan agen oranye, zat kimia pembasmi hutan untuk menghancurkan persembunyian gerilyawan. Zat ini menyebabkan penyakit, cacat lahir, dan kerusakan lingkungan jangka panjang bagi rakyat Vietnam. Ini merupakan perang pertama yang disiarkan langsung ke publik lewat TV dan media massa. Gambar kekerasan, pembantaian seperti tragedi My Lai Massacre dan peti mati yang terus berdatangan ke Amerika Serikat mengguncang opini publik. Diperkirakan lebih dari 3 juta orang Vietnam tewas, termasuk warga sipil. Sekitar 58.000 tentara Amerika Serikat gugur dan lebih dari 150.000 terluka. Banyak veteran Amerika Serikat mengalami trauma psikologi (PTSD) sepulang dari perang. Perjanjian Paris ditandatangani tahun 1973. Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam, tapi pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut setelahnya. Pada tanggal 30 April 1975, Saigon jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara. Perang resmi berakhir dengan reunifikasi negara menjadi Republik Sosialis Vietnam. Gambar helikopter terakhir di atap kedubes Amerika Serikat menjadi simbol kekalahan tragis Amerika Serikat. Dampak jangka panjangnya adalah Vietnam mengalami kerusakan ekonomi, sosial, dan lingkungan selama bertahun-tahun. Amerika Serikat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan militer, fenomena Vietnam Syndrome. Perang ini mengubah cara dunia melihat konflik, lebih skeptis terhadap intervensi asing. Perang Teluk 1990 sampai 1991. Perang Teluk atau juga dikenal sebagai Perang Teluk Persia atau Operation Desert Storm. Irak dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait untuk menguasai ladang minyak. Pemicu invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait, negara tetangganya yang kaya minyak. Irak menuduh Kuwait mencuri minyak melalui pengeboran diagonal dan menuduhnya merusak ekonomi Irak lewat overproduksi minyak. Tujuan utamanya adalah menguasai cadangan minyak besar dan akses strategis ke Teluk Persia. Dunia internasional bereaksi cepat. PBB mengancam invasi dan memberlakukan sanksi terhadap Irak. Amerika Serikat membentuk koalisi multinasional lebih dari 30 negara termasuk Inggris, Prancis, Arab Saudi, Mesir, dan lainnya. Koalisi dipimpin oleh Jenderal Norman Scott Amerika Serikat dan didukung oleh mandat PBB. Operasi militer terbagi dua, Operasi Desert Shield 1990, penempatan pasukan untuk melindungi Arab Saudi, dan Operasi Desert Storm Januari 1991, serangan militer langsung untuk mengusir Irak dari Kuwait. Yang dominan dari gaya perang ini adalah serangan udara. Dimulai 17 Januari 1991, serangan udara besar-besaran selama 5 minggu melumpuhkan sistem komunikasi, radar, dan pertahanan Irak. Pesawat siluman F-117 Nightwatch dan rudal Tomahawk digunakan secara luas. Ini adalah era baru dalam peperangan berteknologi tinggi.
Irak membakar lebih dari 600 sumur minyak di Kuwait saat mundur, menciptakan asap hitam pekat selama berbulan-bulan. Tumpahan minyak ke laut menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah. Disiarkan secara langsung di seluruh dunia melalui CNN, menjadikan ini salah satu perang yang paling banyak dilihat publik global. Istilah smart bombs atau bom berpemandu presisi populer saat ini. Pasukan koalisi kurang lebih 300 jiwa tewas, sebagian besar kecelakaan atau friendly fire. Irak diperkirakan 20.000 sampai 35.000 tentara tewas. Ribuan warga sipil juga jadi korban. Infrastruktur Kuwait dan Irak rusak parah, terutama ladang minyak yang dibakar oleh Irak saat mundur. Meski kalah, Saddam tidak digulingkan. Amerika Serikat dan sekutunya memilih melanjutkan invasi ke Baghdad. Hal ini menjadi kontroversial dan membuka jalan bagi konflik di masa depan, yaitu Perang Irak tahun 2003. Dampak jangka panjang dari perang ini, koalisi negara-negara Arab melibatkan diri dalam perang untuk pertama kali bersama Barat, menyebabkan militerisasi besar-besaran di kawasan Teluk. Perang ini juga menjadi alasan utama munculnya kebencian ekstremis terhadap Amerika Serikat di Timur Tengah yang kelak dihubungkan dengan Al-Qaeda dan 911. Peran Irak 2003 sampai 2011, pemicu utama ketika pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction, disingkat WMD. Irak dituduh melanggar resolusi PBB dan mendukung terorisme internasional, terutama setelah tragedi 911 tahun 2001. Meski tuduhan itu menjadi alasan utama invasi, WMD tidak pernah ditemukan koalisi Willings dan tidak didukung PBB, sehingga akhirnya Amerika Serikat memimpin invasi dengan dukungan terbatas dari negara seperti Inggris, Australia, dan Polandia. PBB tidak memberi mandat resmi untuk serangan ini, membuatnya kontroversial secara hukum internasional. Banyak negara besar seperti Jerman, Prancis, dan Rusia menolak serangan ini. Invasi dimulai pada tanggal 20 Maret tahun 2003 dengan kampanye pengeboman masif bertajuk Shock and Awe. Ibu kota Baghdad jatuh dengan cepat. Dalam waktu 3 minggu, rezim Saddam Hussein runtuh. Saddam Hussein melarikan diri, tapi ditangkap pada Desember tahun 2003 di sebuah lubang bawah tanah. Ia diadili oleh pengadilan Irak dan dihukum mati melalui hukuman gantung pada tanggal 30 Desember tahun 2006 atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah kejatuhan Saddam, perang berubah menjadi konflik sektarian dan gerilya. Kelompok pemberontak termasuk Al-Qaeda di Irak menyerang pasukan Amerika Serikat dan warga sipil. Kekacauan dan kekosongan kekuasaan memicu perang saudara Sunni Syiah. Perang ini memakan korban jiwa tentara Amerika Serikat yang tewas sekitar kurang lebih 4.500 jiwa, puluhan ribu luka. Warga sipil Irak tewas diperkirakan antara 200.000 sampai 500.000 jiwa. Ribuan veteran Amerika Serikat mengalami PTSD dan trauma psikologis, serta biaya perang melebihi 2 triliun dolar USD. Menurut laporan resmi Amerika Serikat, tercatat kasus penyiksaan terhadap tahanan Irak oleh tentara Amerika Serikat di penjara Abu Ghraib tahun 2004. Foto-foto penyiksaan tersebar luas dan memicu kemarahan global serta merusak citra Amerika Serikat. Pada Desember tahun 2011, Presiden Barack Obama mengumumkan penarikan penuh pasukan Amerika Serikat dari Irak. Namun kekacauan belum usai. ISIS muncul dan menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014 sampai 2015. Dampak jangka panjang dari perang ini diantaranya kekacauan geopolitik Timur Tengah. ISIS lahir dari kekosongan kekuasaan di Irak pasca invasi. Ketidakpercayaan global terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat makin tinggi. Perang ini menimbulkan polaritas politik di Amerika Serikat dan dunia barat, serta perdebatan besar soal etika intervensi militer. Perang Saudara Amerika tahun 1861 sampai 1865. Amerika Serikat terpecah menjadi dua kubu. Union tak utara terdiri dari 23 negara bagian anti perbudakan dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln, dan Konfederasi bagian selatan terdiri dari 11 negara bagian memisahkan diri. Pro perbudakan dipimpin oleh Jefferson Davis. Pemicu utamanya adalah isu perbudakan, hak negara bagian, dan dominasi politik ekonomi. Namun menjadi inti konflik adalah perbudakan di wilayah selatan adalah inti ketegangan. Wilayah utara menolak ekspansi perbudakan ke negara bagian baru. Wilayah selatan melihat perbudakan sebagai fondasi ekonomi mereka, terutama perkebunan kapas. Sedangkan pemicu langsungnya adalah serangan ke Fort Sumter pada tanggal 12 April 1861 saat Konfederasi menyerang Fort Sumter, sebuah benteng milik Union di California Selatan. Pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Lincoln mengeluarkan Emancipation
Proclamation, membebaskan budak di wilayah konfederasi, mengubah arah perang menjadi perjuangan moral melawan perbudakan, bukan hanya mempertahankan Union. Peran penting tentara kulit hitam, sekitar 180.000 tentara Afrika Amerika bertempur untuk Union setelah Emancipation Proclamation. Mereka menghadapi diskriminasi tapi memberikan kontribusi militer yang signifikan. Pertempuran Gettysburg tanggal 1-3 Juli 1863 menjadi titik balik dalam perang, pertempuran terbesar dan paling menentukan. Union menang dan menghentikan invasi konfederasi ke wilayah utara. Ekonomi dan infrastruktur selatan hancur lebur. Banyak kota dan jalur kereta dibakar dan dihancurkan terutama oleh kampanye March to the Sea yang dipimpin oleh Jenderal William T. Sherman. Sekitar 620.000 hingga 750.000 orang tewas, menjadikannya perang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Lebih banyak korban dibandingkan gabungan semua perang lain yang pernah diikuti Amerika Serikat sebelum abad ke-20. Pada tanggal 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee dari Konfederasi menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant dari Union di Appomattox Courthouse, Virginia. Presiden Lincoln dibunuh hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 14 April 1865. Perbudakan dihapus secara konstitusional lewat amandemen ke-13. Amerika memasuki masa rekonstruksi. Proses rumit menyatukan kembali bangsa yang retak dan mengintegrasikan budak yang dibebaskan. Perang Napoleon 1803-1815. Perang Napoleon atau Napoleonic Wars merupakan konflik antara Kekaisaran Prancis melawan koalisi Eropa, dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, seorang jenderal jenius dari Korsika, naik tampuk kekuasaan setelah Revolusi Prancis 1789. Ia menjadi Kaisar Prancis pada tahun 1804 dan memimpin negaranya dalam ekspansi militer besar-besaran ke seluruh Eropa. Eropa membentuk 7 koalisi secara bertahap tahun 1792 sampai 1815 yang terdiri dari Inggris, Rusia, Austria, Prusia, Spanyol, dan lainnya. Tujuan mereka menghentikan dominasi militer dan ideologi Revolusi Prancis yang dibawa Napoleon. Perang ini melibatkan hampir semua negara Eropa dan menyentuh wilayah dari Portugal hingga Rusia, dari Skandinavia hingga Mediterania, juga mempengaruhi koloni dan konflik di luar Eropa, Karibia, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin. Kemenangan-kemenangan legendaris Napoleon yang luar biasa antara lain Austerlitz 1805 disebut pertempuran tiga kaisar. Napoleon mengalahkan Rusia dan Austria secara bersamaan. Yang kedua, Jena Auerstedt 1806 mengalahkan Rusia dan Friedland 1807 mengalahkan Rusia dan memaksa perjanjian Tilsit. Kekalahan di laut Trafalgar 1805, armada gabungan Prancis Spanyol dihancurkan oleh Angkatan Laut Inggris di bawah komando Laksamana Horatio Nelson. Kekalahan ini memastikan Inggris tetap menguasai laut dan menggagalkan rencana invasi Napoleon ke Inggris. Napoleon menginvasi Rusia dengan sekitar 600.000 pasukan, disebut Grande Armée. Musim dingin ekstrim, kelaparan, dan taktik bumi hangus Rusia membuat hanya sekitar 100.000 yang kembali. Kampanye Ruasia 1812 ini adalah awal kehancuran Napoleon. Perang semenanjung Iberia 1808 sampai 1814 di Spanyol dan Portugal. Napoleon menghadapi perang gerilya berdarah melawan pasukan lokal yang didukung Inggris, menjadi salah satu konflik paling brutal dan melelahkan yang sangat melemahkan pasukan Prancis. Setelah kekalahan berturut-turut, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Tapi ia kembali ke Prancis pada 1815 dan memerintah selama 100 hari dalam sebuah comeback dramatis. Pada tanggal 18 Juni 1815, Napoleon kalah telak dari pertempuran Waterloo melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan Prusia yang dipimpin oleh Jenderal Blücher. Ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan, tempat ia wafat pada 1821. Akhir Kekaisaran Prancis dan kebangkitan monarki lama, restorasi Bourbon, munculnya ide nasionalisme modern dan reformasi hukum, Code of Napoleon. Eropa mengalami perubahan peta politik besar dan memicu konser Eropa Congress of Vienna untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Perang Tiongkok-Jepang kedua 1937 sampai 1945. Perang dimulai secara resmi pada 7 Juli 1937 dengan insiden Marco Polo Bridge di dekat Beijing saat terjadi bentrokan antara pasukan Jepang dan Tiongkok. Ketegangan sebenarnya sudah berlangsung sejak invasi Jepang ke Manchuria tahun 1931. Namun konflik membesar jadi perang skala penuh tahun 1937. Konflik ini menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Bahkan beberapa sejarawan menyebut perang ini sebagai permulaan Perang Dunia Kedua karena dimulai lebih awal dari invasi Jerman ke Polandia tahun 1939. Jepang berhasil
merebut banyak kota besar di Tiongkok seperti Beijing, Shanghai, Nanjing, Guangzhou. Di kota-kota yang direbut banyak terjadi kejahatan, perang, dan pembantian warga sipil. Pembantian Nanjing 1937 juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanjing, salah satu kekejaman perang terburuk abad ke-20. Dalam waktu sekitar 6 minggu, diperkirakan 200.000 sampai 300.000 warga sipil dan tawanan perang Tiongkok tewas. 20.000 lebih wanita diperkosa masih menjadi isu sensitif dalam hubungan Tiongkok-Jepang hingga kini. Jepang menggunakan taktik pengeboman udara terhadap warga sipil, senjata kimia, dan pembakaran massal. Tiongkok mengalami kehancuran infrastruktur besar-besaran dan jutaan orang mengungsi. Dua faksi Tiongkok bersatu sementara Partai Kuomintang Nasionalis dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sempat bersekutu sementara untuk melawan Jepang, meski mereka sebelumnya dan sesudahnya berseteru dalam perang saudara. Kerjasama ini dikenal sebagai Front Persatuan Kedua. Tiongkok menggunakan taktik gerilya, sabotase rel kereta, dan perlawanan sipil melawan pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat di daerah pedalaman menjadi faktor penting dalam memperlambat ekspansi Jepang. Diperkirakan 15-20 juta warga Tiongkok tewas, termasuk warga sipil dan tentara. Ratusan ribu lainnya menderita luka, penyakit, dan kelaparan. Jepang juga kehilangan sekitar 2 juta tentara dan sipil selama konflik ini. Perang berakhir pada 1945 ketika Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Perang ini meninggalkan trauma besar bagi rakyat Tiongkok dan menjadi pemicu naiknya kekuatan Partai Komunis Tiongkok yang akhirnya mengambil alih kuasa pada 1949, juga memperkuat posisi Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia, menggeser kekuasaan kolonial lama. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2002 sampai sekarang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina. Dalam hitungan jam, pasukan Rusia menyerang dari beberapa arah, timur dari Donbas, selatan Crimea, dan utara Belarus menuju Kiev. Rusia mengklaim ingin melindungi warga berbahasa Rusia di Donetsk dan Luhansk. Denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, klaim yang ditolak luas oleh komunitas internasional, mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Ukraina di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky menolak menyerah. Warga sipil ikut serta dalam pertahanan dan pasukan Ukraina berhasil mempertahankan Kiev meskipun diserang dari utara. Ukraina menerima dukungan militer dan kemanusiaan besar-besaran dari negara-negara barat terutama Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang. Bantuan berupa senjata, pelatihan militer, dana, dan sanksi terhadap Rusia. NATO memperkuat pertahanan negara-negara anggota di sekitar Ukraina. Putin beberapa kali mengancam menggunakan senjata nuklir taktis jika keamanan Rusia terancam. Dunia internasional mengecam keras dan memperingatkan bahaya eskalasi global. Konflik ini juga berlangsung di ranah digital, serangan siber ke infrastruktur Ukraina di negara barat, propaganda melalui media sosial dan saluran berita negara. Ribuan bangunan sipil, rumah sakit, dan fasilitas umum hancur. Per April tahun 2025, perkiraan lebih dari 10 juta orang mengungsi, baik internal maupun ke luar negeri. Ratusan ribu korban jiwa termasuk warga sipil. Ukraina menyebut sekitar 150.000 lebih tentara Rusia tewas. Rusia mengklaim sebaliknya. Rusia berhasil merebut beberapa wilayah seperti Mariupol, Severodonetsk, sebagian wilayah Zaporozhia, dan Kherson, meski beberapa direbut kembali oleh Ukraina. Ukraina melancarkan serangan balik besar-besaran pada tahun 2002 sampai 2023, termasuk merebut kembali Kharkiv dan sebagian Kherson. Rusia dikenai sanksi ekonomi dan diplomatik besar-besaran, dikeluarkan dari sistem perbankan SWIFT, pembekuan aset pejabat Rusia, pembatasan ekspor teknologi, minyak, dan gas. Ekonomi Rusia terdampak tapi tetap bertahan karena kerjasama dengan negara-negara seperti China, India, dan Irak. Beberapa negara seperti Turki dan China telah mencoba menjadi penengah damai, namun belum ada gencatan senjata permanen. Ukraina tetap menuntut penarikan total pasukan Rusia dari seluruh wilayahnya, termasuk Crimea yang dicaplok Rusia sejak 2014.